Hey semuanya, kembali lagi kita di video kali ini. Kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai seberapa dekat kita mengenal dengan sulcata. Ya, jadi pada awal memilih hewan peliharaan waktu itu kita ada beberapa pilihan, yaitu diantaranya beberapa hewan seperti kucing, kemudian selain itu ada juga ikan. Nah, ikan ada banyak juga, ada ikan cupang, arwana, mungkin ikan predator. Kemudian selain itu juga ada burung, dan kemudian yang terakhir itu adalah reptil atau kura-kura, karena kura-kura itu juga termasuk reptil. Jadi di awal pemilihan hewan peliharaan tadi kita sesuaikan yang pertama dengan kondisi kita, itu bagaimana lingkungan kita atau mungkin tempat di mana kita memelihara. Kemudian yang lainnya adalah tentang budget dan estimasi kebutuhan untuk hewan peliharaan yang akan kita pilih. Jadi di awal kita menentukan hewan apa yang akan kita pelihara waktu itu. Kenapa kita bisa memilih kura-kura, terutama sulcata, karena untuk ukuran baby sendiri itu sulcata cenderung kecil ya, dia hanya berukuran sekitar 5,5 cm, dan itu memudahkan kita untuk melakukan perawatan, penempatan, dan apabila kita ingin bawa ke mana-mana itu tidak membutuhkan tempat yang besar. Berbeda halnya ketika dia sudah mulai tumbuh besar dan menjadi dewasa, tentunya kita akan membutuhkan space yang sangat lebar, dan tentunya itu juga sedikit merepotkan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lebih mendalam, yaitu tentang kura-kura sulcata kedua saya, yaitu yang saya beri nama Cici. Nah, jadi ketika itu saya sudah mempunyai satu kura-kura sulcata, kemudian saya berencana menambah peliharaan saya, yaitu kura-kura sulcata juga. Dan setelah melakukan beberapa pencarian di situs seperti Facebook atau di Telegram, di Instagram, dan di Tokopedia atau mungkin di e-commerce lainnya seperti Shopee, akhirnya saya memperoleh salah satu penjual sulcata ya, dimana untuk domisilinya sendiri itu di sekitar atau wilayah Jawa Timur. Berhubung itu penjual itu menjual secara online, jadi kita tidak bisa memilih secara langsung hewan yang akan kita adopsi atau kita beli. Setelah mempertimbangkan beberapa hal dan melihat beberapa testimoni yang ada, akhirnya saya memilih untuk membeli dari penjual tersebut, meskipun saya atau kita tidak tahu apa yang akan dikirim. Nah, untuk penjualan online sendiri sebenarnya tidak diperbolehkan untuk menjual hewan hidup ya, terutama hewan yang dilindungi, dan bahkan hewan-hewan biasa sebenarnya juga tidak boleh. Nah, tapi dengan beberapa siasat yang dilakukan oleh toko tersebut ternyata bisa ya, dan akhirnya saya memutuskan untuk beli. Dan ketika saya sudah membeli, dia bersedia untuk mengirimkan dengan cara atau perjanjian yang aman dan dengan garansi, tentunya garansi dengan cara direkam. Nah, untuk jenis kelamin dari sulcata yang saya beli sendiri itu kita tidak tahu, karena memang sulcata itu bisa diketahui kelaminnya setelah dia tumbuh ya. Kalau masih kecil, apalagi setelah menetas, itu tidak bisa kita langsung mengetahui jenisnya. Nah, di samping itu kenapa saya memilih membeli online tersebut, karena pertimbangan harga ya, harga dan testimoni, serta kura yang dijual dan saya beli itu berukuran baby, jadi saya setuju untuk belinya. Nah, ketika sudah dilakukan deal harga dan saya sudah membayar, kemudian dia mengirim. Untuk pengiriman sendiri sekitar 3 hari ya, dan itu sudah cukup aman karena jarak ya dari Jawa Timur ke lokasi saya ya rata-rata segitu. Nah, setelah sampai kita lakukan beberapa pengecekan dan kita unboxing,
Nah ternyata kura-kura yang dikirim itu adalah kura-kura yang baru saja menetas dan dia masih sangat kecil sekali. Setelah sampai kita lakukan unboxing dan kita lakukan pengecekan, takutnya memang kita ditipu atau penjual tersebut penjual yang nakal ya. Dan kita takut juga kalau kondisinya sampai itu tidak dalam kondisi sehat atau bisa saja ketika sampai dia mati. Nah untuk kura-kura kedua saya tersebut saya beri nama Cici ya, karena yang pertama bernama Coco, yang kedua Cici. Nah untuk ukuran awal ketika kita membeli itu sekitar kurang dari 5,5 cm ya, dia sangat kecil sekali dan masih menetas ya. Untuk makan juga dia belum terlalu banyak, bahkan ketika datang dia cenderung stres, jarang makan, kemudian harus berikan makanan yang sesuai dengan makanan yang sebelumnya, terutama waktu itu adalah sawi pakcoy ya. Mungkin di kiper sebelumnya memang dia diberikan makanan seperti itu. Nah untuk sekarang ukurannya sudah seperti ini. Nah ini, nah sekarang sudah segini. Nah ini bisa dilihat cangkangnya, dia jadinya seperti ini. Soalnya memang putih dan hitam-hitamnya itu tipis ya, tapi setelah kita rawat hampir setahun ya, sampai Januari, karena waktu itu kita membeli di tanggal 19 Januari. Nah sekarang jadi seperti ini, hitam-hitamnya banyak. Dan untuk kura-kuranya sendiri juga aktif dan nafsu makannya juga tinggi. Nah cuman setelah kita membeli kura-kura ini, kita juga tentunya mendapat beberapa permasalahan, karena memang kita membelinya online, kita tidak tahu kondisi sebelumnya seperti apa. Dan sebelum kita lanjut, ini kita ukur terlebih dahulu. Ukurannya sekarang dia sudah, kita mengukur dari bawahnya ya, ini sekitar 10 cm. Dan untuk kelaminnya ini untuk sementara saja ini bentuknya seperti ini. Nah, ini jadi untuk jantan atau betinanya seperti ini, dia ini cenderung menutup atau kuncup, ini cenderung sempit. Ini ada indikasi awal bahwa dia itu perempuan atau betina, berbeda dengan yang seperti ini. Coco ini dia cenderung terbuka. Nah ini ada kecenderungan dia itu laki-laki, bisa kita lihat perbedaannya. Nah untuk perawatan sendiri kita juga sama dengan sulcata yang lainnya, kita sering redam untuk pagi hari. Untuk makanan juga awalnya dia hanya suka pakcoy, tapi setelah kita puasakan dan coba memberikan variasi makanan lainnya, dia mau makan seperti pelet, selada, mungkin buah-buahan, pepaya, bisa juga stroberi. Dia selain itu dia sangat menyukai makanan dengan warna merah atau warna yang cerah. Nah sedikit cerita tentang kondisi kesehatan Cici yang pertama ya, yang kita adopsi, kedua setelah Coco. Waktu itu kita mengadopsi sekitar bulan Januari pertengahan, yaitu sekitar tanggal 19. Kemudian 1 bulan memelihara, dia cukup normal, sehat. Nah, tetapi kita sering juga membawanya ke luar kota ya, karena memang kondisi dan tempat tinggal saya waktu itu ada di 2 kota. Kemudian
ketika masuk di bulan kedua kita mengalami beberapa masalah ya, yaitu dia cenderung mengalami nafsu makan yang berkurang, dia juga jarang mengeluarkan urage. Nah, selain itu matanya selalu terpejam. Nah, setelah kita pelajari dan amati dari beberapa kondisi tersebut, ternyata dia mengalami sakit mata ya. Penyakit ini tentunya sangat mengganggu karena ketika sakit kurang kita cenderung lemas dan makan pun dia tidak bisa atau tidak bernafsu. Kemudian matanya juga merem, setiap kali merem dijemur pun dia juga merem, hanya semata sebelah saja yang bisa terbuka, dan itu menimbulkan kekhawatiran bagi kita, yaitu pemelihara kura-kura sulcata pemula. Setelah saya lakukan beberapa penggalian informasi yang lebih dalam, kemudian kita lakukan pengobatan. Nah, pengobatan ini tentunya juga tidak gampang ya, karena obat kura-kura darat sendiri pastinya sangat sulit dan terbatas. Nah, untuk mengantisipasinya waktu itu saya menggunakan obat tetes mata bagi manusia. Kenapa hal tersebut saya lakukan ya? Karena mencari obat untuk kura-kura darat sendiri di tempat saya itu cenderung sulit dan kita hampir tidak mendapatkannya. Belajar dari pengalaman beberapa kali saya memelihara hewan seperti ayam atau mungkin yang pernah saya lihat di sekitar saya, yaitu sapi, kambing itu. Jadi mereka melakukan pengobatan terhadap hewan yang sakit dengan obat yang dipakai manusia. Entah berhasil atau tidak, yang jelas itu bisa meminimalisir keparahan dari penyakit yang diderita hewan tersebut. Kemudian selama 3 hari kita melakukan perawatan mata yang dialami oleh Cici tersebut, akhirnya kita berhasil mengembalikan kesehatan mata dari kura-kura tersebut. Dengan kembalinya kesehatan mata dari kura-kura kita tersebut, dia kembali memiliki nafsu makan yang tinggi dan bisa normal kembali, terutama ketika dijemur dan ketika direndam dia mampu mengeluarkan urage. Nah, ketika pengeluaran urage sendiri sempat tidak lancar tadi, jadi si Cici ini seringkali kesulitan dalam mengeluarkan urage. Ya, kita membantunya dengan merendam di air yang hangat agak panas sedikit. Nah, itu akan membantu keluarnya urage dari kura-kura sulcata. Nah, di beberapa penelitian yang pernah saya baca atau saya dengar, jadi sulcata itu bisa menyerap air dari mulutnya dan dari lubang pembuangannya. Jadi itu juga akan mempermudah mereka untuk menghancurkan atau mencairkan urage yang ada di dalam tubuh mereka dan bisa dikeluarkan dengan mudah. Nah, dari pengalaman saya memelihara Cici atau kura-kura sulcata saya yang kedua adalah dimana kita harus memastikan bagaimana ketika kita membeli kura-kura sulcata benar-benar pada penjual yang recommended atau berkualitas. Dan yang kedua, kita harus memastikan kura-kura yang kita pilih itu kura-kura yang sudah benar-benar siap untuk dipelihara dan tidak baru menetas dari telurnya, karena ketika baru menetas dan baru hidup beberapa minggu saja itu pastinya sangat-sangat rawan ketika kita pelihara. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mengetahui kondisi-kondisi ketika kura-kura kita sakit atau tidak nafsu makan. Nah, itu harus segera kita antisipasi dan kita lakukan beberapa pencegahan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah untuk pemeliharaan sulcata sendiri, tentunya kita harus benar-benar memperhatikan kura-kura kita dan kita selalu memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan vitamin atau nutrisi yang kita berikan ke kura-kura kita. Nah, oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Itu tadi adalah video bagaimana kita mengenal kura-kura sulcata kita.
Kemudian masih ada 3 kura-kura lagi, yaitu kura-kura darat yang akan saya perkenalkan untuk video-video saya berikutnya. Yang pertama masih 2 itu kura-kura saudara, yang satu adalah kura-kura bertubi. Mungkin perjumpaan kita cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.